Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahzukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi penyebab kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ada beberapa hal yang menjadi pelajaran kita pada subuh yang berbahagia ini. Antara lain adalah ibadah dapat membuat kita mendapatkan sesuatu sama dengan yang didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan mendapatkan kesenangan dunia. Materi misalnya, harta. Mungkin kita teringat dengan hadis yang kalau di zaman tijarah, hadis yang sangat populer. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang miskin, du'afa datang menghadap kepada Nabi, mengatakan bahwa orang-orang kaya memonopoli pahala, wahai Rasulullah. Mereka mengambil semuanya. Mereka salat seperti kami salat, mereka puasa seperti kami puasa. Tapi mereka bersedekah, mereka haji, kami tidak mampu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa maukah engkau menerima atau melakukan sesuatu yang bisa menandingi apa yang mereka lakukan itu, yang menyamai apa yang mereka dapatkan itu. Ya tentu jawabannya ya sama dengan kita kalau ditanya begini. Tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin di luar prediksi orang-orang miskin ini. Ya tentu maunya adalah seperti apa yang mereka dapatkan. Kalau mereka mau bersedekah gampang, mau haji gampang, mau melakukan perjalanan gampang, orang miskin berpikir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan baca tasbih, baca tahmid, baca takbir.
di setiap sesudah sholat. Subhanallah, yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya siapa yang bertasbih ya 33 kali di setiap sesudah salat, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, jumlahnya 99, lalu dia cukupkan dengan 100 menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini luar biasa. Nah, sehingga dengan melakukan yang seperti itu ya kita juga bisa mengingat ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi mengadu minta pembantu. Pekerjaan rumah berat. Kalau tidak ada pembantu susah. Lalu Nabi mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat yang itu lebih baik daripada pembantu? Baca ini sebelum tidur. Sama yang diajarkan kepada orang miskin. Tasbih, tahmid, takbir. Artinya, dengan itu Anda bisa kuat. Tapi yang dimaksud di sini bukan kuat fisik ya, tapi kuat hati. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sumber kekuatan. Nah, sehingga jangan kita menganggap bahwa tidak perlu kita berzikir, masih kuat, masih muda. Tidak. Kekuatan ini bisa secepat kilat berubah. Dan kalau sudah, ya orang meskipun masih muda, kalau sudah penyakitan, tidak ada. Habis. Apa yang mau dibanggakan? Nah, sehingga ketika kita punya kemampuan untuk melakukan itu semua, jangan mengatakan, gampang, ringan. Betul ringan. Seperti juga kita ingat bahwa ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 2 kalimat ringan di lisan, ya, sangat disukai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, berat di timbangan. Tapi apakah kita bisa dan mau berusaha terus mengucapkan itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Padahal kita tahu di lisan ringan, berat di timbangan, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa kali kita ucapkan dalam sehari? Tidak membutuhkan biaya. Tapi terkadang kita dibuat lalai oleh dunia. Sehingga kita habis waktu, mulai dari pagi sampai pagi lagi, untuk mencari apa yang kita harapkan, yang belum tentu didapat. Belum tentu didapat. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sejalan dengan ini firman Allah dalam surah Al-Hajj. Yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka diberi perhiasan padanya, yakni di surga nanti. Min dahab, emas. Wa lu'lu'a, dan permata-permata, mutiara-mutiara. Dan pakaian mereka adalah sutra-sutra yang tidak ada bandingannya di dunia. Jangan bilang, mega muah sampai disehingkan. Oh tidak. Dek nama ada. Mungkin namanya sama. Mungkin namanya sama. Seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah bahwa ada orang ketika di akhirat nanti diberi ya buah yang biasa dia makan. Mungkin kalau di kita durian.
tapi tentu tidak sama. Ero duriangnya rilino pahengo. Ya, di akhirat tidak ada lagi istilah begini. Mau siapa kalau diandai. Dan tidak perlu, ya, kalau orang sini tidak perlu ke Balampesoan, tidak perlu ke Bone. Ya. Tinggal apa yang terbeti dalam hati datang sendiri. Itu luar biasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan tadi? Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dan tidak ada lagi batas. Kalau di dunia ini masih ada yang membatasi. Laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Di akhirat nanti laki perempuan sama. Dan itu bisa kita dapatkan lewat sholat. Lewat sholat. Bahkan sebelum sholat. Sebelum sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertalian dengan wudu. Bertalian dengan wudu. Itu mengatakan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa nanti di akhirat orang-orang yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yud'auna yaumal qiyamah burran muhajjalin min atharis sujud. Dipanggil dengan panggilan, wahai orang-orang yang bercahaya anggota wudunya. Bercahaya anggota wudunya. Min atharis sujud. Min atharis sujud. Min atharil wudu, afwan. Min atharil wudu. Karena bekas wudu. Jadi nampak nanti. Dan ini adalah simah, tanda bagi umat Muhammad. Tidak dapatkan oleh umat lain. Hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebut oleh umatku akan dipanggil nanti. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin jumpa dengan saudara-saudaranya. Kata sahabat, bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Rasul? Tidak, kamu sahabatku. Ya. Kalian sahabat. Nah, bagaimana kamu tahu? Bagaimana engkau mengetahui bahwa itu adalah saudara? Padahal tidak pernah kau lihat. Tidak pernah ketemu. Nabi memberikan gambaran dengan mengatakan, bagaimana pendapatmu kira-kira kalau ada satu kuda yang ada tanda belang hitam di kepala dan di kakinya, berkumpul dengan kuda-kuda hitam legam, bisakah kamu tandai? Tentu bisa, wahai Rasul. Gampang. Ya. Ada tandanya. Nah, begitu juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat saya bisa melihat siapa saudaraku, siapa umatku itu. Nah, dalam hadis ini, atau hadis tentang wudu ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tablughul hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu." Perhiasan orang beriman nanti itu sepanjang anggota wudunya. Sehingga ada ulama bahwa kalau di dunia ini meskipun mereka mendapatkan semua emas, permata, perak, dan kalau dia pakai semua itu disahai gitu. Ya. Kalau dia pakai jalan-jalan semua diketawai, norak banget. Atau bahkan mungkin orang Magairo. Tapi di akhirat nanti, di akhirat nanti, karena yang disebut anggota wudu itu, dua tangan. Kalau yang disebut dalam ayat, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 4 anggota wudu yang wajib: membasuh wajah, mencuci wajah, 2 tangan sampai ke siku. Nah, beliau ulama ini memahami bahwa hasta orang beriman nanti itu penuh dengan perhiasan. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau di dunia ini dipakai, nah pakai mana?
ulawunna sehasta, ya, akan diketawai. Tapi kalau di akhirat ini, yuhallawna fiha min asawira, mereka diberi perhiasan di sana nanti di akhirat, min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, gelang-gelang yang terbuat dari emas, terbuat dari permata-permata, mutiara-mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian-pakaian mereka adalah sutra. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita sampaikan, bahwa banyak di antara saudara-saudari kita yang tidak memperhatikan ini. Padahal ini adalah sesuatu yang, ya kalau bahasa kita, remeh-temeh gitu. Ringan sekali. Sehingga karena mudahnya orang biasa melalaikan. Berwudu seadanya. Yang penting basah. Padahal bisa jadi, ya karena sebab wudunya tidak sempurna, tidak diterima sholat. Dek nasa sempajan, nasabah. Dek nasabku batina mak jadi. Padahal Nabi SAW sudah memberikan jaminan yang luar biasa untuk menjadi pendorong bagaimana supaya kita bisa berwudu dengan sempurna, berwudu dengan baik. Tidak sekedar basah. Menyempurnakan wudu, mencela-celai jari tangan, mencela-celai jari kaki ketika mencuci kaki, membasuh dari ujung tangan sampai ke siku, bahkan untuk kaifiyatut tayaqqun, kata ulama. Bagaimana supaya kita yakin sudah kena semua, dikasih lebih. Ya, dikasih lebih. Bahkan dalam hadis, ya, yang disebutkan bahwa nanti di akhirat orang dipanggil dengan ghurran muhajjalin. Ya, Abu Hurairah menambahkan, faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu memanjangkan anggota wudunya, ya, hendaklah dia melakukan. Dan beliau mencontohkan kalau berwudu mencuci tangan sampai ke pundak. Ya meskipun ini dibantah ya oleh ahli hadis bahwa itu perkataan Abu Hurairah dan itu ijtihad Abu Hurairah sendiri. Yang saya mengatakan mustahil Abu Hurairah buat ijtihad di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu salah dan tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ijtihad yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi memberikan apresiasi dan memberikan berita gembira, ya seperti orang sahabat yang suka baca Al-Ikhlas. Kan Nabi tidak melakukan. Tapi Nabi memberikan berita gembira kepada Allah cinta padamu. Allah cinta padamu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meskipun ulama mengatakan bagaimana mungkin bisa memanjangkan anggota wudu, wajah misalnya, tidak bisa dipanjangkan. Tidak bisa dipanjangkan karena ada batasnya. Batas wajah itu dari telinga kiri ke telinga kanan atau sebaliknya. Ya, lebarnya. Dari atas ke bawah, dari tempat tumbuhnya rambut di atas sampai ke jenggot, dagu. Itu batas. Jadi tidak mungkin diperlebar, tidak bisa diperpanjang. Sehingga ulama mengatakan ini perkataan Abu Hurairah. Sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau memang itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kan ada anggota wudu yang lain yang bisa dipanjangkan. Ya. Seperti tadi, tangan sampai ke siku disebut dalam ayat. Ya bisa dipanjangkan sampai ke atas. Kaki sampai di mata kaki. Bisa dipanjangkan ke atas. Ya, kalau wajah memang tidak bisa.
Tapi ada orang yang sebatas wajah saja tidak sempurna. Sebatas wajah saja tidak sempurna. Padahal egana waina pakai. Tapi tidak sempurna mengusap wajahnya. Tidak sempurna mencuci wajah dan sebagainya. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada jaminan dari Nabi, ya. Tablughul hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu, ya. Perhiasan orang-orang beriman nanti di hari akhirat itu sepanjang anggota wudunya, sesempurna wudunya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tidak membuat kita ya biasa-biasa saja, tapi kita bagaimana memperhatikan kembali cara kita berwudu, cara kita sholat, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wudu dan sholat ini adalah pengantar masuk surga. Napa kimat jenne dia memang jaminan risolana Allah Taala. Siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyi babin sya'. Dia bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia mau. Terbuka pintu surga 8. Cuma syarat tadi sempurna wudunya, baca 2 kalimat syahadat. Ya meskipun ya, sekali lagi ya sudah pernah juga kita sampaikan bahwa jangan sampai kita sudah berbuat sempurna lalu kita membatalkan pahala yang sudah kita kumpulkan. Contoh sholat ya, yang kita sebutkan bahwa sholat itu adalah jalan masuk surga, tapi ada sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dalam sholat sendiri, dan begitu juga perbuatan di luar sholat. Seperti hadis yang kita sampaikan bahwa innar rajula la yusalli ya sittina sa'ah sana. Ada orang salat 60 tahun lam tuqbal lahu salat, tapi salatnya tidak diterima. La'allahu yukmilu ruku'a wa la yukmilu sujud. Mungkin dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya, atau sempurna sujudnya tidak sempurna rukuknya. Itu perbuatan dalam sholat. Dek nasokku batinan rokok, dek nasokku batinan sujud. Dalam hadis ini disebutkan 60 tahun, 60 tahun sempadan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini meninggal dalam kondisi salatnya seperti ini, dia mati bukan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan dalam salat. Perbuatan di luar salat ya seperti yang sudah pernah juga kita sampaikan. Man ata arrafan, ya, siapa yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in la tuqbal salat arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Kalau dia membenarkan, kafir. Ya. Fasaddaqahu bima yaqul qad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahinan atau arrafan, ya, mendatangi tukang tenun, mendatangi tukang ramal, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu dan membenarkan jawabannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua harus kita jaga. Kalau kita sudah merasa sempurna salatnya, maka peliharalah itu dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan untuk terus bisa melakukan apa yang benar menurut Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong untuk kita semua untuk senantiasa menjaga apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah sampai kepada kita dan kita mengajakkan kepada orang lain, dan mudah-mudahan
dengan melakukannya secara sempurna, kemudian kita mengajak kepada orang lain untuk melakukan itu, maka mereka pun akan mengikuti. Sebab kalau kita mengajak orang, lalu kita sendiri belum melakukannya, berat untuk diterima. Berat untuk diterima. Tapi kalau kita sudah melakukan dan kita mengajak kepada orang untuk melakukan itu, maka mereka akan menerima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ya kita mengajak, menyuruh dia sholat, ngapain dia sempajang? Bagaimana mungkin? Menyuruh orang jamaah lalu kita tidak jamaah, berat diterima. Paling-paling jawabannya ngaca dong. Ya, kita ya lain, rusuk kialim dan sebagainya. Ya meskipun sudah pernah kita sampaikan bahwa kalau ada orang ditegur, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Lalu dia mengatakan, ya, alaika nafsak. Urusuk kialim. Ya jangan urus saya. Itu perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebelum kita tutup kembali, kami mengajak seluruh jamaah untuk menundukkan mata hati dan kepala untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita di subuh hari ini didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak lupa mendoakan saudara-saudari kita baik yang telah mendahului kita atau yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, termasuk ujian penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama kita semua di surga. Dan saudara-saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan kesembuhannya digunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertahankanlah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan berbuatlah semaksimal kemampuan kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kesempatan untuk kita beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya. Semoga ibadah dan ketaatan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membahagiakan kita di dunia, terlebih-lebih lagi kelak di hari akhirat kelak. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.